Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan, termasuk untuk kerajinan lemari ukiran. Di Kota Kayu Agung misalnya, kerajinan khas lemari ukiran ini masih menjadi pilihan karena peminatnya tak pernah sepi. Bahkan lemari ukiran ini menjadi adat budaya dan tradisi untuk seserahan dalam adat pernikahan. Saudara, UMKM tidak ada pernah matinya, apalagi banyak sekali masyarakat melakukan inovasi serta mempertahankan budaya. Salah satunya usaha ukiran lemari khas Palembang. Namun kali ini agak berbeda, ukiran lemari khas Palembang dimodifikasi dengan unsur budaya dari Kota Kayu Agung. Tidak hanya Palembang, Kayu Agung juga memiliki lemari hias atau lemari rek yang akrab disebut warga Kota Kayu Agung. Sebut saja Maronis, adalah sosok yang setia sebagai pengrajin lemari hias. Usaha yang dilakoni secara turun-temurun ini sudah dimulai sejak tahun 60-an. Maronis tak hanya menghasilkan lemari ukir, juga beragam perabotan rumah tangga seperti meja rias, meja televisi, ukiran kaca, dan tempat tidur. Motif ukiran yang khas serta warna yang menonjolkan keemasan sebagai simbol keagungan dan kemewahan membuat lemari khas Kota Kayu Agung memiliki keunikan tersendiri. Memiliki ukiran berbentuk bunga melati dan teratai dengan warna yang didominasi warna keuning keemasan, merupakan pengaruh Cina atau Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan masih tetap melekat hingga sekarang. Nama saya Maronis, saya pengrajin lemari khas Palembang, Sriwijaya. Usaha ini turun-menurun, warisan dari keluarga. Posisinya lemari ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Adat budaya tentang pernikahan di sini, ini intinya kalau kata orang Kayu Agung, induk rajanya lemari lah posisinya. Lemari-lemari dari Jepara, dari mana-mana berdatangan, tapinya ini yang dinomorsatukan di masyarakat Kayu Agung. Yang ada pernikahan seserahan tadi Wajibnya posisinya. Kalau di Kayu Agung kalau nggak ada lemari yang ini susah dia. Ini kalau kayu ini dari mana, Pak? Sekarang dari Babatoman, Jambi, Bengkulu, Kayu Agung ada juga sekarang. Untuk proses pembuatannya sendiri gimana, Pak? Kita sekarang ngambil tenaga kerjanya dari Pulau Jawa sekarang kebanyakan. Tapi itu kasih motif kan. Oh gitu. Besu. Besu Pak.
Bertahannya kerajinan ukiran ini karena peminat lemari ukir masih tetap ada. Bahkan sudah menjadi tradisi, di mana warga Kayu Agung menjadikan lemari rek ini untuk seserahan saat pernikahan. Lelaki yang ingin meminang seorang wanita wajib membawa seserahan berupa lemari ukir. Kewajiban ini tetap dilaksanakan dan dilestarikan oleh warga Kota Kayu Agung. Dari tradisi inilah, para pengrajin lemari ukir di Kota Kayu Agung tetap eksis dan selalu dicari oleh warga. Terdapat sedikit perbedaan antara lemari ukir khas Palembang dan lemari ukir khas Kayu Agung, yaitu ulir atau ukiran kecil yang berbeda dari ukiran khas Palembang. Serta warna lemari ukir khas Kayu Agung didominasi warna hitam dibandingkan warna merah seperti khas Kota Palembang. Dengan keindahan dan kecantikan lemari ini, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembuatan lemari, dari proses perakitan, pengukiran, hingga pewarnaan. Lemari ini menggunakan kayu tembesu yang terkenal dengan kekokohannya. Pembuatan lemari ukir ini dapat menghabiskan waktu hingga 2 minggu untuk satu lemari yang diselesaikan. Cuaca juga menentukan dalam proses pembuatan. Jika hujan, proses pewarnaan membutuhkan waktu ekstra. Kalau ada yang koyak-koyak kayunya itu kan, dia dempul, ditampal. Nggak perlu, kadang itu ada juga lah. Iya. Dari awalnya
Amplas dulu ya, nempul. Nah laki sudahnya, amplas lagi. Iya. Udah tuh bawa dencat lagi, dijemurkan. Tak setengah jam lah. Iya. Dalam sehari bisa berapa lemari Pak dicat sampai diamplas? Sepasang. Iya, iya. Sudah berapa lama Pak itu bekerja bikin ukiran ini? Sudah mulai tahun 2003. Iya, Sudah lama kan? iya. Sudah itu apa lagi Pak kesulitan-kesulitan lainnya Pak? Kekecilan kita lagi ya. Bahan bakunya apa nih? Bahan bakunya. Ini kayu temesu. Iya. Tapi kita kasih motif kan. Oh gitu. Besu. Dalam satu hari, Marsum berhasil melakukan pengecatan dan finishing satu pasang lemari. Kualitas kayu juga menentukan proses pengaplasan yang dapat merusak tekstur lemari khas Kota Kayu Agung ini. Peminat lemari ukir khas Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tinggi. Namun pengrajin terkendala perputaran modal penjualan. Ya, kita ini lah sudah lama lah, hampir 20 tahun dagang ini ya. Inilah usaha ini diturun menurun untuk anak-anak aku ya. Nah pas itu taruhlah kalau dulu masih ada bantuan, sekarang tidak lagi. Nah kalau bisa pemerintah kalau bisa ini bantuan biar berkembang lagi usaha ini biar bagus kan. Ini sekarang yo macet di usaha ini soal dana kan yo. Nah, kalau bisa ya kalau pemerintah ini minta bantuan yo. Kalau peminatnya banyak ini yang arisan yang ini dari mana-mana itu kan karena kita terbentur dari dana laju istilahnya tergendat-gendat soal ngembek barang itu kan itu. Lalu perkembangannya deh cak mana berusaha ini? Ya kayak itulah terolah dalam sebulan itu lancar itu kan kalau kita banyak yang pesan yang belum ada di toko itulah terlambat itu kan. Nah kalau kita ada modal cepat itu berkembang ini kan. Usaha ia buat ini sudah lebih dari 30 tahun, yang saat ini diwariskan oleh anaknya untuk menjalankan usaha ini. Dengan tingginya minat serta warga Kota Kayu Agung tetap melestarikan tradisi dan budaya, hal inilah yang membuat usaha lemari hias tetap bertahan. Lemari Prada Sriwijaya atau lemari ukir ini sebagian besar digemari kaum Hawa. Untuk mendapatkan lemari ini, kaum Hawa melakukan dengan sistem arisan.
Pembeli lemari kotak kayu agung ini ternyata tak hanya diminati warga Ogan Komering Ilir, bahkan dari luar Sumatera Selatan seperti Bengkulu dan Jambi. Harga lemari Prada Sriwijaya dijual mulai dari Rp2 juta hingga Rp9 juta tergantung ukuran yang diinginkan. Salah satu pembeli Nelly mengaku hobi mengkoleksi lemari khas kotak kayu agung ini. Dari kayu tembesu yang memiliki kualitas yang bagus hingga ingin tetap melestarikan budaya khas Sumatera Selatan. Mulai lemari ini lemari emas ya, mas ukiran ya. Lemari Palembang, Prado aja ini. Ya kan kalau kualitasnya kan bagus, dari bahannya juga bagus. Yang namanya tamusu kan bagus ya Bu. Jadi kualitasnya itu kan memang nomor satu. Udah banyak minatnya kalau itu. Udah. Dari lemari, tempat tidurnya gitu. Ya kan di samping kayunya bagus, motifnya juga bagus. Iya, mempertahankan budaya khas Palembang ya. Sumatera. Melestarikan adat budaya dan tradisi ternyata tak hanya menjaga kelestarian dan kekhasan dari provinsi masing-masing. Dengan tetap menjaga tradisi, juga dapat menghidupkan UMKM atau UKM. Seperti usaha lemari ukir Prada Sriwijaya ini yang tetap eksis karena warganya tetap melestarikan budaya. Terus Tak hanya dukungan warga yang tetap melestarikan tradisi, dukungan pemerintah pun dibutuhkan agar lemari hias ini tak hanya terkenal di Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi juga dapat terkenal hingga mancanegara yang dapat menembus pasar global. Tapi itu kasih motif kan. nah gitu. Motif khususnya besu. Suka. Suka lo kayaknya. Susah dah bahan.
Saudara, ternyata di Kota Kayu Agung memiliki adat pernikahan yang menyerahkan seserahan dalam bentuk lemari ukir khas Sriwijaya. Dan ini berdampak positif bagi usaha lemari ukir khas Kota Kayu Agung dan juga membuka peluang usaha dan juga peluang tenaga kerja yang ada di Kota Kayu Agung. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.